Sekali lagi saya ulangi, untuk pemain band kafe silakan nyanyikan lagu-lagu saya Dewa 19 sebanyak-banyaknya, gratis. Jadi begini, kedatangan saya ke sini itu untuk memperbaiki, tidak hanya memperbaiki hubungan, tapi juga memperbaiki adendum. Dulu saya pernah menyatakan keluar dari WAMI, sekarang masuk lagi, karena keluar masuk itu enak. Masuk lagi sekarang, masuk lagi dengan beberapa perbaikan adendum, agar kedepannya lebih baik buat saya pribadi ya. Saya nggak peduli yang lain. Yang lainnya ya urus sendiri lah gitu kan. Ini saya atas nama pribadi, tidak mewakili atas nama asosiasi pengarang lagu, juga tidak mengatasnamakan siapa-siapa. Atas nama pribadi, ada beberapa kepentingan yang sudah diakomodir oleh WAMI di sini, sehingga saya per hari ini lagi ada di WAMI, dan kebetulan perbaikan-perbaikan itu salah satunya adalah yang paling penting hari ini adalah kita memperjelas dan mengkelirkan satu tema, yaitu EO, event organizer, jikalau mau menggunakan lagu Ahmad Dhani dalam konser-konser yang profesional ya, dalam konser-konser artis profesional, bukan konser-konser seperti di ulang tahun mungkin RT atau apa gitu ya. Konser profesional, artinya artisnya profesional, dibayar profesional, bukan pemain band kafe, bukan band kafe. Jadi kalau ada artis internasional, artis nasional yang mau diundang oleh IO tersebut wajib minta izin tertulis kepada WAMI. Entah itu surat, entah itu datang kemari, atau mungkin nanti ada agent lagi yang untuk ngurus suratnya. Jadi harus ada izin daripada WAMI. Karena apa? Karena di Indonesia memang belum setertib di negara-negara maju ya. Tapi saya memulai dengan diri saya sendiri untuk seperti itu. Karena apa? Karena supaya kedepannya nanti juga seperti itu nanti. Gitu. Jadi IO wajib untuk minta izin kepada WAMI ketika akan mengadakan sebuah konser dimanapun itu di wilayah Indonesia, maupun di Malaysia atau maupun di Singapura, itu harus ada surat dari WAMI, performing rights namanya. Nanti tolong dibenerin kalau saya ngomong performing rights benar ya. Performing rights benar, itu izin tertulis, lalu baru silahkan menyanyikan lagu Ahmad Dhani dengan artis-artis yang ternama. Jadi ini wawancara ini bukan menjadi ranah daripada pemain-pemain band kafe. Kalau band-band kafe justru malah saya suruh silakan nyanyi lagu Dewa sebanyak-banyaknya di kafe Anda. Gitu. Jadi ini nggak ada hubungan dengan penyanyi kafe, juga nggak ada hubungannya dengan penyanyi yang nyanyi di YouTube. Cover di YouTube nggak ada hubungannya, karena YouTube udah punya aturan sendiri. Udah ada platformnya sendiri, udah ada aturannya sendiri. Gitu. Jadi kita nggak menjangkau yang itu dua tadi, itu pemain band cafe atau penyanyi cover di YouTube. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk pemain band cafe silakan nyanyikan lagu-lagu saya Dewa 19 sebanyak-banyaknya, gratis. Itu yang bayar kan nanti kan hotel ya, kafenya hotelnya. Pemain bandnya nggak bayar, langsung gratis. Terus untuk penyanyi cover juga untuk YouTube silakan nyanyi aja, karena saya nggak ada hubungannya dengan saya, itu udah diurus sama publishing masing-masing. Nah, tapi untuk penyanyi nasional, penyanyi profesional berbayar, IO-nya mau mengundang, itu harus minta izin kepada, ada surat izin tertulis daripada WAMI. Jangan sampai ketika ada konser terus nanti tiba-tiba ada yang mendatangi dan minta surat izinnya, jangan sampai hal itu terjadi. Karena itu udah menjadi ranah daripada hukum. Gitu. Jadi saya mungkin bisa ngomong, hati-hati nih IO nih. Kalau yang undang penyanyi-penyanyi tanpa izin daripada WAMI,
saya ciduk langsung saya bawa kantor polisi gitu. Saya berani ngomong gitu, hati-hati gitu, kira-kira begitu. Dari sini ada pertanyaan atau mungkin Pak Ciko mau menjelaskan bahwa di Singapura ya sudah seperti itu nih. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Dan jadi untuk kita mengenai Singapura segala, jadi kita pernah, kebetulan saya sendiri pribadi pernah membuat konser di Singapura dan mekanismenya sudah cukup jelas. Pihak venue tidak mengizinkan saya untuk menggunakan venue, walaupun saya sudah bayar dan sudah booking, tapi mereka tidak mengizinkan saya untuk mengadakan acara sebelum saya mendapatkan clearance dari LMK sana. Dalam hal ini di Singapura Kompas, ya kalau di Malaysia MACP. Kalau tadi kembali disampaikan oleh Dani, pendekatan di sana adalah kita dan MACP yang di Malaysia dan Kompas di Singapura. Bahkan juga kalau Dani main di Amerika misalnya, kita juga sudah ada reciprocal dengan BMI dan ASCAP di sana. WAMI adalah anggota dari ZIZEC, di mana kita melakukan reciprocal. Kalau Dani main di Inggris misalnya, kemudian akan mengkolek nanti adalah PRS. PRS akan melaporkan karya itu yang digunakan tadi kepada WAMI, dan WAMI membayarkan kepada Dani sebagai pemilik hak. Jadi kita secara internasional juga sudah punya link. Nah, kembali lagi tadi sampaikan Dani betul sekali, yang berkewajiban untuk melakukan clearance terhadap penggunaan lagu dalam hal ini lagunya Dani adalah dari WAMI, karena Dani sekarang ada di WAMI. Jadi anggota WAMI di mana karya-karyanya yang digunakan secara komersial, tadi katakan itu kan ya, konser berbayar, artis yang secara profesional dibayar, itu berarti ada haknya Dani ya, yang harus dibayarkan oleh si IO, promotor atau penyelenggara acara lah gitu ya. Ini adalah satu hal yang menjadi keharusan sudah sebetulnya gitu ya. Kita jauh dari ideal saat ini dan masih ya, tapi kita menuju ke sana. Dari WAMI mengucapkan terima kasih sekali untuk Dani juga untuk dalam hal ini memberikan awareness ya, menyampaikan on behalf of Dani sebagai komposer bahwa ada hak-haknya komposer yang menjadi tanggung jawab dari para penyelenggara acara ya, kemudian juga pemilik kafe, pemilik restoran, karaoke dan seterusnya. Jadi artinya kita kalau berpikir nilai besar sebenarnya kecil dan ya, persentasenya sudah ada tarif-tarifnya semua berdasarkan peraturan, dan itu tidak besar sebetulnya ya. Kalau kita bicara tidak besar, contohnya ya konser 2% dari harga tiket dikali jumlah penonton. Kalau harga tiketnya 100.000 cuma bayar 2.000, lebih mahal bayar parkir kan. Dan ya artinya apa? Artinya ini hal yang sangat umum di seluruh dunia. Jadi di Amerika, di Inggris segala itu, bahkan di beberapa tempat itu konser itu seperempat dari lisensi. Dan ya, jadi artinya memang konser sangat besar di sana untuk mendapatkan royalti. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Medi. Oke, punya pertanyaan. Pak De, itu kan tadi kalau untuk penyanyi kafe harus bahasanya dibayarkan oleh pihak kafe gitu. Itu ada lisensi tersendiri. Bagaimana dengan kalau ada di kondangan Pak De? Ini ada unik. Kadang kan ada juga yang membawakan kondangan lagu-lagu Pak De. Itu nggak ada masalah kalau penyanyinya itu bukan penyanyi profesional gitu. Kayak Reza Artemevia, meskipun kondangan, misalnya kondangan dia tetap ngasih ke saya. Ya jumlahnya mungkin tidak sebesar konser-konser biasa gitu, konser-konser yang berbayar gitu. Itu sebenarnya kan masalahnya di sini kan, ini kan cuma masalah sesuatu yang belum apa ya, tadi kita bertiga ngobrol, ini sesuatu yang belum akrab gitu. Kalau misalnya seorang band atau artis ya, itu kan udah mafhum bahwa ada manajer dibayar sekian, kan nggak sama jumlahnya antara manajernya Dewa sama manajernya Padi, manajernya Sheila Seven, mungkin nggak bayar, jumlahnya nggak sama, tapi kan tetap harus dibayar manajernya, ya kan. Ada kru misalnya, kru juga dibayar, kru gitar mungkin nggak sama, bayar Dewa bayar ke kru gitarnya, sama mungkin Club Project bayar gitar mungkin nggak sama, itu masing-masing sendiri lah. Biar ada lagi operator misalnya, operator yang di depan, operator monitor, kan semuanya ada yang dibayar. Nah ini juga lagu juga harusnya ada yang dibayar dong gitu loh. Jadi itu tergantung tadi kembali lagi kepada artisnya, bandnya, kepada penyanyi itu, soloisnya sendiri gitu. Bagaimana itu? Nah masa kru dibayar, operator dibayar, manajer dibayar, pengarang lagunya nggak dibayar kan
ya selama ini memang masih belum ada yang memulai. Nah di sini saya mencoba untuk memulai supaya minimal ya menurut saya sebenarnya itu pribadi-pribadi ya kayak Reza tadi mungkin seharusnya juga dia kalau kondangan nih gua nggak bayar ya bisa juga, tapi Reza bayar tetap, Ari Lasso juga tetap bayar gitu. Itu kan namanya kita nggak usah bicara soal apa ya, nggak usah bicara soal hukum, bicara moral aja ya kan. Ada satu artis misalnya dia nyanyi juga bayar 100 juta, dia bayar manajer berapa juta, bayar kan. Lagu kalau ada moral kan minimal izin lah, bro gue nyanyiin lagu lu ya gitu ya, izin lah. Masa nggak izin kan dari moral aja sebenarnya udah nggak benar sebenarnya gitu. Kecuali nyanyi di kafe nggak dibayar kan nggak apa-apa, seperti saya bilang tadi nggak usah izin, moral pun nggak penting lah. Justru saya malah lebih senang kalau lagu Dewa dinyanyikan di kafe, itu saya lebih senang. Karena salah satu faktor kesuksesan Dewa selama ini sampai sekarang ini adalah juga gara-gara band-band kafe itu sering nyanyi lagu Dewa. Itulah salah satu faktor kenapa Dewa sampai eksis sampai sekarang itu karena dibantu oleh pemain band kafe-kafe itu. Kita moral dulu aja. Moralkannya dijalankan dulu aja. Gitu. Tapi kalau itu misalnya ada nyanyi di konser belum izin, apa tindakan dari WAMI sanksinya? Enggak, dari WAMI-nya. Enggak usah WAMI. Saya langsung manggil polisi, langsung saya tangkap IO-nya. Gitu. Saya sidik langsung. Kan bukan udah diseret ke WAMI. Ya kan saya pengarang lagunya boleh juga dong. WAMI kan sebagai orang yang punya lisensi. Lalu tinggal WAMI dipanggil polisi, bener nggak ini gitu, tinggal gitu aja. Mekanismenya biasanya ketika kita melakukan penagihan untuk lisensi kepada penyelenggara acara, event organizer ataupun promoter, kita akan dibayar, tapi kalau dibayar kita biasanya melakukan somasi. Jadi kita ada somasi 1, 2, 3, jadi itu akan jadi masuk kepada. Jadi selama ini misalnya ya Dewa kemarin main di JIS, nah itu datang tuh WAMI, Dewa mau main di JIS, bayar dong ke WAMI gitu. Sampai sekarang kan belum dibayar kan? Nah, nanti disomasi tuh nanti itu panitianya. Yeah. Gitu. Tapi berbeda kalau dalam kasus ini, dalam kasus saya sendiri, saya jalan sendiri aja, nggak apa-apa juga. Setelah ada SP, ada LP kan tinggal nanti WAMI dipanggil, apa benar Ahmad Dhani tergabung dalam WAMI, tinggal bilang benar Pak, apa benar ini nggak bayar, benar Pak, udah selesai. Mas Dhani, apa selama ini sudah banyak itu mungkin penyanyi di luar sana yang menyanyikan lagu Dewa tapi tidak izin ke Mas Dhani dari ya selama ini tuh izin aja nggak ada selama ini ya, minimal telepon ke WA gitu. minimal itu aja nggak ada gitu loh. Tiba-tiba saya lihat ini nyanyi lagu ini, ini nyanyi lagu ini gitu. Itu kan moral ya, itu moral aja gitu. Yang dilanggar bukan hukum tapi moral. Nah, tapi kalau sekarang ini penyanyinya tidak melanggar hukum penyanyinya. Karena yang harus bayar itu bukan penyanyi. Yang harus bayar itu adalah IO. Jangan salah di sini. Makanya orang-orang suka bilang, wah Mas Dhani ada apa sama Once? Gak ada apa-apa, saya sama Once gak ada apa-apa. Karena yang wajib bayar saya bukan Once. Yang wajib bayar tuh IO-nya. Gitu. Makanya saya berharap jangan dikonfirmasi lagi Once. Karena Once gak tahu apa-apa. Jadi kemarin ada wartawan Detik yang nungguin Once konfirmasi. Buat apa? Nomor 1, Once tidak mewakili pengarang lagu. Kalau tanya ke Bade mungkin oke lah, tanya ke Yofi atau tanya ke Piyu, itu masih mungkin karena dia mewakili pengarang lagu. Kalau Once itu bukan pengarang lagu. Dan juga Once buat tidak mewakili ahli hukum hak-hak intelektual. Oke, Once sarjana hukum ya, tapi dia masih S1 loh. Dia bukan ahli hukum hak kekayaan intelektual. Jadi kalau tanya Once percuma. Tanya soal lagu, dia bukan pengarang lagu. Tanya soal hukum, dia bukan ahli hukum haki. Kalau dibilang dari mungkin dulu sampai sekarang ada kerugian sampai berapa kira-kira Mas Dhani, mungkin dari IO yang tidak nominalnya banyak kalau di banyak banget udah. Ya Reza aja nyanyi dari tahun 97. Reza kan nyanyi dari tahun 97 Reza. Event setiap hari juga ada. Iya. Gitu ya. Berarti miliaran setelah iya kira-kira ya begitulah. dan
Berarti setelah Kalau T enggak lah, belum. Kalau T itu nikel ya. ya, jadi setelah bergabung dengan Wami baru dikenakan ini ya, bayar ya. Ya. Kalau sebelumnya kan Sebelumnya enggak. Iya. Enggak. Jadi sebetulnya gini, dengan bergabung dengan LMK, akhirnya LMK itu sebenarnya memudahkan dua pihak. Komposer nggak bisa datang ke satu-satu toko, satu-satu konser gitu kan ya. Dan promotor pun juga nggak perlu datangin ke satu komposer kan. Nah, jadi mereka cukup ke Wami, di mana Wami kita punya 3.800 anggota komposer di kita. Jadi udah ketemu satu pintu aja gitu, lebih mudah. Memudahkan sebenarnya LMK itu memudahkan untuk si komposer dan juga untuk si user sebetulnya. Pak, untuk literasi ke CEO-nya ini gimana untuk menyampaikan literasinya? Sosialisasi maksudnya. Ya ini sosialisasinya nih. Ini sekarang kita sedang melakukan sosialisasi ini. Pasti banyak yang nonton IO pasti. Apalagi kalau saya masukin ke Video Legend atau Ahmad Dhani dalam berita pasti baca semua. Nggak kalah juga sama apa ini? Insert. Kita pun juga mengadakan sosialisasi pendekatan kepada misalnya kepada APMI ya, asosiasi promotor. Kita juga diskobrol dengan Imarindo ya, dengan asosiasi manajer artis. Juga kita sampaikan bahwa ada hak-haknya si komposer yang menjadi menjadi kewajiban dari IO. Jadi kita pun juga akhirnya harus merangkul banyak pihak, karena ini sebetulnya adalah pekerjaan bersama ya, dan komposer, LMK, asosiasi, wartawan juga ya, menciptakan hal yang benar itu yang penting di sini. Yang kemarin konser 75.000 yang nonton gimana, bayarnya gimana Pak Wami? Nanti ada bayar. Ada kita lagi diurus. Kebetulan IO-nya teman saya juga. Pada artinya sekarang kalau teman-teman sendiri jadi secara moral udah nggak bisa ya, harus lewat Wami atau? Iya dong. Nah, untuk ininya, untuk IO-nya mesti melalui Wami. Kalau untuk individu yang menyanyi, silakan. Kalau individu itu kan moral aja. Iya. Kalau yang apa itu namanya, yang administratif ya IO ke Wami. Gitu. Tapi kalau udah administratif beres ya moralnya lupain aja lah. Yang penting kan udah Baik banget ya Pak De ya. Iya. Nanti